Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen SDM atau Sumber Daya Manusia mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Terkait dari materi tersebut merupakan tugas ujian tengah semester. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lita Kartika dengan NIM 28922500103 dari Prodi Manajemen di semester 4. Dan tentunya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno SH, SEMM. Yang pertama di sini ada pengertian manajemen SDM. MSDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi planning atau perencanaan, organizing, pengorganisasian, directing atau pengarahan, controlling, dan atau pengendalian. Pengertian manajemen SDM dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi uang, atau lingkungan kerja saja, tetapi juga karyawan atau sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia inilah yang disebut manajemen sumber daya manusia. Mengapa SDM harus dikelola? Saat ini sangat disadari bahwa SDM merupakan masalah perusahaan yang paling penting karena satu, SDM menyebabkan sumber daya yang lain seperti bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, dan lingkungan kerja dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan. Yang kedua, SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, melalui MSDM yang efektif, mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Kegiatan MSDM yang spesifik dari masing-masing fungsi manajemen yaitu ada perencanaan, menentukan tujuan standar, menetapkan sistem dan prosedur, menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan. Berikutnya ada pengorganisasian, yaitu memberikan tugas khusus kepada setiap MSDM, membangun divisi atau departemen, mendelegasikan wewenang kepada SDM, menetapkan analisis pekerjaan atau analisis jabatan, membangun komunikasi, mengkoordinasikan kerja antara atasan dengan bawahan. Selanjutnya ada manajemen staff, yaitu menetapkan jenis atau tipe SDM yang akan dipekerjakan, merekrut calon karyawan, mengevaluasi kinerja, mengembangkan karyawan, melatih dan mendidik karyawan. Kepemimpinan, mengupayakan agar orang lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, meningkatkan semangat kerja, memotivasi kerja karyawan. Pengendalian, menetapkan standar pencapaian hasil atau target kerja, menetapkan standar mutu, melakukan review atas hasil kerja, melakukan tindakan perbaikan sesuai kebutuhan. Pengawasan, yaitu melakukan audit terhadap kemungkinan adanya ketidakcocokan dalam pelaksanaan ataupun sistem prosedur yang berlaku, sehingga menimbulkan risiko yang tidak baik bagi perusahaan di masa depan. Istilah-istilah yang digunakan. Satu ada manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya insani, manajemen personalia, manajemen kepegawaian, manajemen perburuhan, manajemen tenaga kerja, administrasi personalia, administrasi kepegawaian, hubungan industrial. Berikutnya ada beberapa tahap di MSDM, yaitu ada personalia, HRD, atau HRD, HRM. Pertama, personalia, yaitu kegiatan pengelolaan SDM yang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif, yang mengatur hubungan kerja antara employer dan employee, sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi.
Aktivitas paling intens yang dilakukan oleh bagian personalia adalah biasanya rekrutmen. Fungsi lainnya adalah melakukan proses dokumentasi pengelolaan serta proses kepegawaian yang terkait langsung dengan tahapan seleksi, pengangkatan, dan penempatan serta pemberhentian atau PHK. Personal atau personalia terkait langsung dengan filing dokumen-dokumen kepegawaian, payroll, dan administrasi terkait dengan individu atau karyawan. Selanjutnya ada HRD atau Human Resource Development. Berfungsi lebih luas dari personal management, meliputi proses fungsi perencanaan strategis tenaga kerja atau HR planning, HR budgeting, assessment, recruitment, dan selection, hiring dan termination, career development, organization development, performance management, industrial relationship, pensiun, training, dan sistem development, serta seringkali melibatkan fungsi general affairs di dalamnya. Dengan demikian, HRD adalah pengelolaan SDM yang lebih fokus pada hal-hal yang berhubungan pengembangan SDM sebagai salah satu sumber daya penting yang dimiliki organisasi. Selanjutnya, HRM atau Human Resource Management adalah kegiatan pengelolaan SDM yang secara holistik merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan SDM sebagai aset yang dianggap lebih penting dibandingkan sumber daya lainnya. Semua aktivitas dan subsistem manajemen SDM diperhatikan secara proporsional sesuai dengan strategi organisasi. Tujuan manajemen SDM yaitu meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada di dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan karyawan, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan karyawan, tingginya kualitas pelayanan, rendahnya komplain dari pelanggan, meningkatnya bisnis perusahaan. Fungsi manajemen SDM. Fungsi manajerial yaitu planning atau perencanaan, organizing pengorganisasian, directing atau pengarahan, controlling pengendalian, dan fungsi operasional yaitu pengadaan tenaga kerja SDM, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja. Peran manajemen SDM, melakukan analisis jabatan atau menetapkan karakteristik pekerjaan masing-masing SDM, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja, menyeleksi calon pekerja, melakukan penempatan dari orientasi karyawan baru, menetapkan upah, gaji, dan cara memberikan kompensasi, memberikan insentif dan kesejahteraan, melakukan evaluasi kinerja kerja. Pendekatan manajemen SDM. Ada pendekatan strategis. MSDM harus memberikan andil atas keberhasilan strategis perusahaan. Dan juga ada pendekatan SDM. MSDM merupakan manajemen manusia, jadi pentingnya dan martabat manusia tidak boleh diabaikan. Pendekatan manajemen SDM juga ada pendekatan manajemen, yaitu MSDM merupakan tanggung jawab setiap manajer. Dan juga ada pendekatan sistem, pendekatan SDM berlangsung di dalam sistem yang besar yaitu perusahaan OKI supaya upaya MSDM harus mengevaluasi andil karyawan yang diberikan terhadap produktivitas perusahaan. Dan ada pendekatan proaktif. MSDM dapat meningkatkan andilnya atas karyawan dan organisasi dengan mengantisipasi berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. Konsep manajemen SDM. Satu, penerapan fungsi MSDM secara makro dan mikro. Secara makro, fungsi pokok manajemen umum seperti fungsi manajerial dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang diserahi tugas dalam pengelolaan SDM seperti Departemen Tenaga Kerja. Secara mikro, fungsi-fungsi MSDM secara fungsi operasional berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. SDM yang sudah terikat pada suatu organisasi
atau formal perusahaan industri berdasarkan suatu kontrak kerja atau telah berhubungan kerja dengan suatu organisasi berdasarkan suatu kerjasama disebut SDM. Pada status mikro SDM yang masih bebas atau belum terikat kontrak kerja atau kerjasama dengan suatu organisasi disebut SDM pada status makro. Kedua, prinsip-prinsip MSDM yang perlu diperhatikan yaitu ada prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man is the right place, prinsip equal pay of equal work, prinsip kesatuan arah, prinsip suka kesatuan komando, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, dan juga prinsip wewenang dan tanggung jawab. Praktik manajemen SDM. Satu, ada program umum. Penyusunan informasi pengadaan pegawai, pengangkatan pertama, penilaian pelaksanaan pekerjaan, penyusunan daftar usulan kerja, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan-tunjangan, mutasi jabatan, mutasi kerja, pemberian cuti, pemberian penghargaan, pembinaan kesejahteraan, tabungan asuransi pensiun, pemberhentian pensiun. Dan ada program khusus, yaitu programnya mengenai pembinaan tenaga kerja, penyelesaian kasus perorangan, penggantian surat yang hilang, peninjauan masa kerja, penyelesaian masalah kepegawaian, pengurusan NIP atau kartu pegawai, pengurusan kartu istri atau kartu suami, pengurusan asuransi kesehatan, pengurusan tabungan asuransi pensiun. Berikutnya di sini ada tantangan manajemen SDM. Tantangan eksternal. Perubahan teknologi, peraturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra, dan kegiatan pesaing. Dan tantangan internal yaitu mencakup muncul karenanya ada SDM mengejar pertimbangan atau trade-off, diantaranya finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Selain itu, dihadapkan pula pada serikat pekerja, sistem informasi yang semakin terbuka, dan budaya organisasi. Manajemen sumber daya manusia, desain dan analisis pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Desain pekerjaan atau biasa disebut dengan rencana kerja merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan individu atau kelompok karyawan dalam wadah organisasi. Ada beberapa cara dalam mendesain pekerjaan, diantaranya yakni pilih pekerjaan yang akan diperbaiki, dapatkan semua data atau fakta mengenai pekerjaan tersebut, pertanyakan setiap rincian pekerjaan dari masing-masing bidang pekerjaan, hasilkan alternatif dan kembangkan metode kerja yang lebih baik untuk mendapatkan desain pekerjaan yang paling efektif dan efisien. Dan terapkan perbaikan tersebut. Tujuan dari desain pekerjaan adalah untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan organisasi peralatan dan hubungan sosial serta perilaku. Dengan adanya desain pekerjaan, setiap karyawan akan mengetahui dengan jelas pekerjaan serta tanggung jawab yang ia terima sejak awal memulai pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan tahap lanjutan setelah sebuah perusahaan atau organisasi selesai mendesain sebuah pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan studi sistematis mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, serta kehilangan yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Secara umum, analisis pekerjaan juga merupakan bagian dari analisa jabatan. Analisa jabatan merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan menentukan secara rinci tugas-tugas dan persyaratan dari suatu jabatan tertentu. Stephen Robin tahun 1993 mendefinisikan analisa jabatan sebagai suatu bentuk pengembangan uraian terperinci dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu jabatan.
penentuan hubungan dari suatu jabatan dengan jabatan lain, penentuan tentang kemampuan keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan secara efisien dan efektif. Ada 3 tahapan dalam analisis pekerjaan, yaitu mengumpulkan informasi, menganalisis dan mengelola informasi jabatan, menyusun informasi jabatan dalam suatu format yang berlaku. Analisis pekerjaan mengandung beberapa unsur, diantaranya satu, what, mengenai apa yang harus dikerjakan oleh karyawan maupun atasan. Yang kedua, why, mengenai mengapa tugas tersebut dilakukan. Yang ketiga, how, mengenai bagaimana mengerjakan tugas tersebut. 4, skill, mengenai keterampilan apa yang diperlukan untuk menunjang penyelesaian tugas. Analisis pekerjaan mempunyai manfaat dalam suatu perusahaan maupun organisasi, antara lain analisis susunan kepegawaian atau informasi pekerjaan, desain organisasi, menganalisis elemen, menyusun posisi organisasi, redesain pekerjaan untuk meningkatkan metode pekerja, mengurangi kesalahan, eliminasi yang tidak perlu, serta untuk perbaikan kinerja kerja. Analisa jabatan akan menghasilkan peta jabatan. Peta ini menggambarkan uraian tugas maupun tanggung jawab setiap bidang pekerjaan secara jelas dan rinci, yang memuat satu job description atau uraian pekerjaan merupakan suatu catatan yang sistematis tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang didefinisikan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Job description harus dapat menjelaskan dan berfokus pada pekerjaan itu sendiri dan bukan kepada personil yang mengisi pekerjaan tersebut. Yang kedua, job evaluator untuk membobot jabatan dan membandingkan jabatan lain di dalam organisasi. Dapat dikatakan bahwa job description merupakan bagian penting dari sistem pengembangan SDM. Job description dapat dikatakan sebagai peta yang memberikan arah kepada organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 3, job specification atau spesifikasi jabatan. Menurut Warteg dan Davis tahun 1996, spesifikasi jabatan menguraikan permintaan-permintaan dari suatu jabatan kepada pegawai yang mengajukan jabatan tersebut dan keterampilan-keterampilannya. Tuntutan-tuntutan tersebut mencakup pengalaman, latihan, pendidikan, kemampuan fisik, serta kemampuan mental. Dengan adanya job description dan job specification, maka pelaksanaan organisasi semakin jelas aturan mainnya. Siapa yang berkompeten untuk menduduki suatu jabatan, apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap struktur tersebut, serta tugas-tugas apa yang harus dikerjakan. Semua telah terinci dengan jelas yang pada akhirnya akan memudahkan karyawan dalam menjalankan tugasnya, serta karyawan diharapkan dapat bekerja secara profesional dan ahli dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya, analisis pekerjaan dan desain pekerjaan, job analysis and job design. Pentingnya analisis dan desain pekerjaan, yaitu manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Berarti manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Sementara itu, menurut Stoner, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi yang penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Semua kegiatan manajemen selalu diawasi dengan perencanaan, begitu pula dengan kegiatan bagian SDM. Merencanakan perekrutan dan penempatan karyawan yang sesuai merupakan strategi dalam usaha, menemukan kebutuhan pekerja dengan jangka pendek dan panjang. Pada sebuah organisasi, perencanaan SDM adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi SDM yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan.
Untuk mempermudah proses perencanaan SDM, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, yaitu perencanaan yang dibuat tetap mengacu pada perencanaan strategis organisasi, menentukan tugas yang diemban oleh tenaga kerja, analisis pekerjaan atau job analysis, deskripsi pekerjaan atau job description, spesifikasi kerja atau job specification, menganalisis ketersediaan sumber daya manusia dalam kebutuhan jangka panjang, melakukan tindakan penyesuaian, evaluasi dan modifikasi tindakan. Pengertian analisis pekerjaan dan desain pekerjaan. Analisis adalah usaha yang sistematik dalam mempekerjakan, menilai dan mengorganisasikan semua jenis pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Berarti dalam suatu organisasi diperlukan keberadaan sekelompok analis pekerjaan yang bertugas melakukan analisis terhadap semua pekerjaan yang ada. Analisis pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Analisis pekerjaan akan memberikan informasi mengenai uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan, bahkan dapat memperkirakan pengayaan atau perluasan pekerjaan dan penyederhanaan pekerjaan pada masa yang akan datang. Tahapan analisis dan desain pekerjaan. Proses dalam penganalisis pekerjaan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan, mengumpulkan informasi tentang latar belakang, menyeleksi calon pelaksana pekerjaan atau orang yang akan diserahi jabatan yang akan dianalisis, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, meramalkan dan memperhitungkan perkembangan perusahaan. Pengertian pelatihan dan pengembangan, yaitu pelatihan atau training, merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terperinci, dan rutin. Pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan, mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Jenis pelatihan dan pengembangan yaitu ada pelatihan keahlian, skill training merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana, yaitu kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Ada pelatihan ulang, yaitu pelatihan ulang atau retraining adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Selanjutnya pelatihan lintas fungsional, yaitu pelatihan lintas fungsional cross-functional training, melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Dan juga ada pelatihan tim, yaitu pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Pelatihan kreativitas, yaitu pelatihan berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional dan biaya dan kebaikan. Perbedaan antara pelatihan dan pengembangan, yaitu pelatihan tujuannya peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini. Sasarannya peningkatan kinerja jangka pendek. Orientasi kebutuhan jabatan sekarang, efek terhadap karir, yaitu keterkaitan dengan karir relatif rendah. Pengembangan yaitu tujuannya peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang.
Sasarannya itu peningkatan kinerja jangka panjang, orientasi yaitu kebutuhan perubahan, terencana atau tidak terencana, efek terhadap karir yaitu keterkaitan dengan karir relatif tinggi. Tipe-tipe efektivitas program pelatihan yaitu ada reaction, ukuran mengenai reaksi ini didesain untuk mengetahui opini dari para peserta mengenai program pelatihan, yaitu learning informasi yang ingin diperoleh melalui jenis evaluasi ini adalah mengetahui seberapa jauh para peserta mengetahui konsep-konsep pengetahuan keterampilan yang diberikan selama pelatihan. Behaviors atau perilaku dari para peserta sebelum dan sesudah pelatihan dapat dibandingkan guna mengetahui tingkat pengaruh pelatihan terhadap perubahan performansi mereka. Langkah ini penting karena sasaran dari pelatihan adalah untuk mengubah perilaku atau performansi para peserta pelatihan setelah diadakan program pelatihan. Tipe-tipe efektivitas program pelatihan juga ada organization result, yaitu tujuan dari pengumpulan informasi pada level ini untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Terus selanjutnya, cost effectivity ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya yang dihabiskan bagi program pelatihan dan apakah biayanya untuk pelatihan tersebut terhitung kecil atau besar dibandingkan biaya yang timbul dari permasalahan yang dialami oleh organisasi. Selanjutnya ada memperbaiki kinerja karyawan-karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan merupakan calon utama pelatihan, kendati pun tidak dapat memecahkan semua masalah kinerja yang efektif, program pelatihan dan pengembangan yang sehat sering berfaedah dalam meminimalkan masalah ini. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Seorang karyawan baru acap kali tidak menguasai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan menjadi job kompeten, yaitu mencapai output dan standar mutu yang diharapkan. Membantu memecahkan masalah operasional, para manajer harus mencapai tujuan mereka dengan kelangkaan dan kelimpahan sumber daya finansial, sumber daya teknologis, dan kelimpahan masalah keuangan manusia dan teknologis. Mempersiapkan karyawan untuk mempromosi satu cara menarik, menahan, dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. Manfaat pelatihan dan pengembangan, satu, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja kerja yang dapat diterima, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Pelatihan dan kelemahan pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan kebersihan yang sama. Kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan, ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen, peran utama atasan tidak diakui, pelatihan bakal tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat diverifikasi. Sekian materi mengenai manajemen sumber daya manusia, analisis pekerjaan, job description, dan lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.